24 Mei. Mengapa 24 Mei? Karena partai terus nanti ada link yang bisa juga yang mendaftar. Asik gitu. Wartawan daftar ada yang bantu. Gitu. Mulai diumumkan, berarti mulai saat ini. Nanti enggak. Ada tambahan dari langsung ke teman-teman aja. Satu ketemu yang lain mau nambah keterangan. Terima kasih Pak Jayadi. Jadi kenapa pakai jalur eksternal? Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang terbuka. Kita juga percaya diri boleh, tapi juga harus merangkul seluruh komponen-komponen masyarakat yang lain yang ingin berpartisipasi dalam memimpin Kota Surakarta. Jadi kita beri kesempatan kepada eksternal. Modal 20 kursi memberi keyakinan bahwa kita betul besar, iya Pak Jayadi. Tapi apakah nanti hanya mandiri? Tentu tidak. Pengalaman yang lain, pengalaman pemilu yang lain, kita juga memberi kesempatan pada partai yang lain untuk bergabung, mendukung PDI Perjuangan yang tentu sevisi dengan PDI Perjuangan. Kita tidak menutup diri, tidak membatasi. Kalaupun ada partai-partai yang lain, tentu akan sangat bagus. Dan itu nanti pusat yang mungkin akan membuat policy kebijakan. Tapi menarik pertanyaannya. Tetapi mohon maaf, sementara tugas kami adalah melakukan penjaringan baik internal maupun eksternal. Pengalaman yang kemarin tentu menjadi masukan-masukan. Tapi itulah nanti akan kita laporkan kepada DPP hasil penjaringan, ada yang internal. Apakah dari eksternal? Dari partai apa? Ya kita borong semuanya sama. Begitu Pak, terima kasih. Jawab. Menjaring. Jadi tugas saya sebagai wakil ketua pemenang bidang penjaringan adalah merangkum pendaftar-pendaftar yang akan menjadi pemimpin Kota Surakarta, baik internal maupun eksternal. Kalaupun ada yang jalur pintas, itu bukan kewenangan kami, bukan kewenangan tim penjaringan. Terima kasih. Saya wakil ketua DPC. Jadi teman-teman semuanya dan masyarakat Kota Surakarta dan umumnya, DPC PDI Perjuangan mendapat surat instruksi dari DPP untuk segera melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah, dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota Kota Surakarta. Nah, menangkap dari instruksi DPP, DPC melaksanakan rapat koordinasi, kemudian segera membentuk tim pemenangan. Salah satunya di tim pemenangan itu adalah tim penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Kota Surakarta masa bakti 2024-2029. Nah, di dalam penjaringan ini kita sudah menyimpulkan beberapa hal. Yang satu, penjaringan akan kita mulai pasca sosialisasi ini sampai 24 Mei pukul 24.00. Artinya kita sudah mulai jalan. Siapapun yang berminat untuk menjadi wakil wali kota dan wakil wali kota, mohon bisa melakukan pendaftaran ke sekretariat partai di sini. Kenapa tak sampai tanggal 24? Karena di instruksi DPP itu bahwa DPC harus segera melaporkan hasil penjaringan kepada DPP partai itu tanggal 31 Mei. Maka
Tanggal 24 selesai, tim perlu melakukan verifikasi. Tim perlu melakukan verifikasi siapa-siapa yang mendaftar. Nah, DPP menginstruksikan bahwa penjaringan bisa kader internal maupun eksternal. Artinya apa? Artinya boleh kader PDI Perjuangan, tetapi bisa juga dari orang-orang luar partai. Boleh dari partai lain atau juga dari tokoh-tokoh masyarakat. Ini yang akan kita laksanakan. Hasil dari penjaringan, kemudian penyaringan, semuanya kita bungkus. Semua kita laporkan kepada DPP partai. Terkait dengan syarat-syarat yang lain, berhubungan dengan usia dan sebagainya, tentu mekanisme undang-undang dan PKPU itu menjadi dasar, batas usia dan sebagainya itu menjadi dasar penjaringan ini juga. Pak tadi kan mengatakan bahwa bisa dari eksternal maupun internal ya. Artinya apakah sampai saat ini masih belum ada misalnya dari DPC sendiri menjagokan siapa dari kader internal sendiri yang punya mungkin elektabilitas tinggi dan juga popularitas yang cukup untuk masuk ke ini? Terima kasih. Jadi DPC tentu mempunyai kader yang banyak, mempunyai kader yang potensial. Ya, kami memiliki, mohon maaf, kader yang mumpuni. Contoh Pak Teguh yang menjadi wakil wali kota, contoh yang lain juga banyak. Artinya kita siap dengan kader kita, tetapi juga memberi kesempatan kepada tokoh masyarakat yang lain, partai lain untuk berpartisipasi membangun kota Surakarta. Kita tidak menutup karena PDI Perjuangan adalah partai terbuka. Kita juga tidak ego, tapi siapa yang punya komitmen bersama membangun kota Surakarta sesuai dengan visi misi PDI Perjuangan, sejalan dengan tujuan PDI Perjuangan, tentu kita akomodir. Ya, baik itu dari parpol lain berarti nanti boleh. Akan koalisi begitu. Kalau sejalan, kenapa tidak? Dan memungkinkan kans menang, kenapa tidak? Pasti ada kompromi-kompromi, itu pasti. Yang penting jalan. Pak, kalau sampai deadline itu tidak ada yang mendaftar, apakah nanti keputusan diambil alih oleh DPP? Oh iya, pokoknya tim kami hanya bertugas menjaring 1, 2, 10, 25, semuanya kita bungkus. Tidak ada pun kita bungkus. Berarti rekomendasi tetap DPP? Oh iya, semua kan direkomendasi ketua umum. Oke. Surat perintah sendiri itu hanya berlaku untuk kota Solo atau di luar? Saya rasa semuanya ada ya. Saya rasa ada. Yang sudah dilar itu DPP itu kepada semua DPD, DPC karena ini meliputi gubernur juga. Oh. Tidak hanya pilkada kota tapi juga pemilu gubernur. Kalau berarti termasuk Karanganyar, Boyolali akan melakukan secara serupa. Semua diterima DPP kapan, Bu? Ini teman-teman sudah beberapa waktu yang lama ya. Ini suratnya tertanggal 28 Maret. Suratnya 28 Maret. Jadi ya juga baru-barusan.